Halo Sobat Finansial, apa kabar Anda hari ini? Pekan ini 30 September hingga 4 Oktober 2024. Pasar keuangan global padat dengan rilis data ekonomi penting. Dari Amerika Serikat, data tenaga kerja non-pertanian Amerika Serikat ditunggu pasar. Kemudian indeks PMI manufaktur Cina terkontraksi untuk 5 bulan beruntun. Bersama saya, Maria Rauhalek, inilah Bursa Global sepekan selengkapnya. Pekan ini, pelaku pasar keuangan global terkejut dengan rilis data tenaga kerja nasional ADP non-pertanian Amerika Serikat yang melebihi perkiraan. Angka itu terus naik mencapai 143.000 pada September 2024, sementara data perkiraan hanya 124.000. Laporan Tenaga Kerja Nasional ADP non-pertanian Amerika Serikat menunjukkan angka yang melebihi perkiraan. Data yang dirilis pada Rabu pekan ini waktu setempat menunjukkan angka tenaga kerja sektor swasta non-pertanian pada bulan September 2024 mencapai 143.000 dari angka perkiraan yang hanya 124.000. Angka ini juga melampaui bulan lalu yang hanya 103.000. Data yang dirilis 2 hari sebelum data pemerintah ini akan menjadi indikator yang diandalkan untuk laporan penggajian non-pertanian pemerintah Amerika Serikat. Hal ini karena volatilitas indikator ini dianggap dapat mempengaruhi posisi dolar Amerika Serikat. Angka aktual 143.000 menunjukkan sebuah peningkatan nyata dari perkiraan 124.000. Ini memperlihatkan pertumbuhan yang kuat dalam pekerjaan swasta non-pertanian. Pertemuan ini cenderung memiliki efek bullish pada dolar Amerika Serikat karena laporan data ini sering jadi patokan laporan data penggajian non-pertanian pemerintah Amerika Serikat. Sementara itu, lowongan kerja di Amerika Serikat meningkat pada bulan Agustus 2024 mencapai level tertinggi dalam 3 bulan terakhir. Peningkatan terjadi meskipun data lain menunjukkan permintaan tenaga kerja yang melambat. Lowongan kerja Amerika Serikat pada Agustus 2024 naik ke level tertinggi dalam 3 bulan terakhir. Angka itu melebihi perkiraan para ekonom. Berdasarkan data Job Opening and Labor Turnover, survei yang dirilis Biro Statistik Tenaga Kerja Amerika Serikat pada Selasa waktu setempat, menunjukkan jumlah lowongan kerja naik menjadi 8,04 juta dari revisi angka 7,71 juta pada bulan Juli 2024. Kenaikan didorong oleh sektor konstruksi pada sejumlah negara bagian. Sebelumnya, para ekonom hanya memperkirakan jumlah lowongan kerja sebesar 7,69 juta. Meskipun terjadi peningkatan jumlah lowongan, namun perekrutan justru menurun menjadi 3,3%, yang merupakan level terendah sejak 2013. Tingkat pemutusan hubungan kerja atau PHK juga menurun menjadi 1%. Penurunan dalam perekrutan karyawan terjadi pada sektor retail, transportasi, dan pergudangan. Sementara itu, tingkat pengunduran diri yang mengukur persentase orang secara sukarela meninggalkan pekerjaannya turun menjadi 1,9%. Ini merupakan level terendah sejak Juni 2020. Kondisi ini mengindikasi bahwasanya keyakinan pekerja dalam mencari pekerjaan baru menurun dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Di sisi lain, aktivitas manufaktur Amerika Serikat mengalami penyusutan pada bulan September 2024, menandai penurunan untuk ke-6 kalinya secara berturut-turut. Indeks manufaktur Amerika Serikat tetap berada di level 47,2. Aktivitas manufaktur Amerika Serikat menyusut pada September 2024. Kondisi ini menandai penurunan untuk ke-6 kalinya secara berturut-turut. Data Institute for Supply Management atau ISM yang dirilis pada Selasa pekan ini waktu sempat menunjukkan indeks manufaktur tetap berada di level 47,2. Angka itu berada pada posisi kontraksi karena di bawah 50. Pesanan baru yang terus melemah membuat produksi terbatas. Sementara indeks lapangan kerja ISM juga mengalami tekanan. Rendahnya permintaan barang dari luar negeri juga berdampak pada tekanan harga bahan baku. Indeks harga yang dibayarkan turun 5,7 poin menjadi 48,3. Penurunan ini terbesar sejak Mei 2023.
Kondisi ini juga menjadi yang pertama kalinya sepanjang tahun ini, yang mana penurunan biaya terjadi di semua lini. Penurunan harga bahan baku seperti minyak juga berpotensi menekan harga barang jadi dan menahan laju inflasi di sektor jasa. Hal ini dapat memberikan ruang bagi Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed, untuk tetap berada pada jalur menurunkan suku bunga demi mencegah pelemahan di pasar tenaga kerja. Sementara itu, indeks manufaktur Cina mengalami kontraksi selama 5 bulan berturut-turut pada periode September 2024. Data tersebut menjadi tanda berlanjutnya pelemahan ekonomi yang kini sedang diupayakan Cina dengan menggelontorkan stimulus besar-besaran. Indeks manufaktur Cina kembali mengalami tekanan selama 5 bulan beruntun. Aktivitas manufaktur Cina menyusut tajam pada September 2024 karena pesanan baru di dalam dan luar negeri Cina merosot. Berdasarkan data Biro Statistik Nasional Cina yang dirilis pada Senin pekan ini waktu setempat, mengungkapkan indeks manufaktur Cina berada di posisi 49,8. Angka tersebut lebih baik dari perkiraan para ekonom sebesar 49,4. Meski demikian, posisi 49,8 memperlihatkan sektor manufaktur Cina masih melanjutkan tren kontraksinya. Sementara itu, indeks aktivitas non-manufaktur dalam konstruksi dan jasa turun menjadi 50 dari 50,3 pada bulan lalu. Adapun perkiraan indeks ini sebelumnya berada pada level 50,4. Sebelumnya, pada pekan lalu, Bank Sentral China People's Bank of China atau PBOC memangkas suku bunga acuan dan membebaskan uang tunai bagi bank untuk menaikkan penyaluran kredit. Sementara elit Politbiro berjanji untuk mendukung pengeluaran fiskal dan menstabilkan sektor properti yang terkepung. Ini semua dilakukan untuk mempertahankan pertumbuhan perekonomian China. Inflasi konsumen Korea Selatan lebih baik dari perkiraan pada September 2024. Inflasi Korea Selatan di bawah target Bank Sentral untuk pertama kalinya sejak awal 2021. Korea Selatan mencatatkan inflasi konsumen September 2024 yang lebih baik dari perkiraan. Data inflasi Korea Selatan yang dirilis pada Rabu pekan ini waktu setempat menunjukkan inflasi di bawah target Bank Sentral untuk pertama kalinya sejak awal tahun 2021 di tengah meningkatnya ekspektasi pelonggaran kebijakan moneter negara tersebut. Indeks harga konsumen atau IHK berada pada posisi 1,6% pada September 2024. Angka itu jauh melesat dari perkiraan yang mencapai 1,9%. Angka 1,6% berada di bawah target jangka menengah Bank of Korea sebesar 2%. Kondisi ini menarik perhatian banyak pihak, terutama dalam konteks ekspektasi pelonggaran kebijakan moneter yang mungkin akan segera dilakukan pada 11 Oktober mendatang. Saat ini pembuat kebijakan dan pelaku pasar Korea Selatan tengah disibukkan dengan berbagai diskusi yang mengarah pada upaya pemangkasan suku bunga. Sementara itu, imbal hasil obligasi pemerintah Korea Selatan yang sensitif terhadap kebijakan turun 3,4 basis poin menjadi 2,77%. Ini menjadi level terendah sejak April 2022. Demikian sahabat finansial Bursa Global sepekan kali ini. Jangan lupa ikuti terus berita teraktual, analisa pasar, mata uang, serta investasi di portal berita kabarbursa.com. Atas nama kru yang bertugas, saya Maria Rahu Halek, pamit undur diri, sampai jumpa.